Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Sarah Jualana. Kali ini aku mau cerita tentang kejadian yang tak terduga di gunung. Jadi aku mau cerita kejadian ini itu di Semeru, tepatnya tanggal 14 Juni 2019. Nah, singkat cerita aku berangkat bertujuh. Ada Mas Adan, Mas Puji, Yogi, Farel, aku, Titik, sama Dewangga. Kita berangkat dari Singosari menuju ke Tumpang karena kita naik jeep ya. Sebenarnya ada dua transportasi, jeep sama sepeda motor. Nah, kita lebih memilih jeep karena memang kita menghemat tenaga. Jadi singkat cerita, kita berangkat dari Singosari ke Tumpang itu jam 4 pagi. Jadi kita janjian itu jam 6 pagi di Tumpang, tapi karena ada sedikit kendala, kita akhirnya berangkat dari Tumpang ke Ranupani itu jam 7. Jadi saat perjalanan ke Ranupani, waktu di pertengahan jalan sebelum Loket Bromo itu hujan gerimis. Setelah memasuki Loket Bromo, hujan semakin lebat. Di situ sebenarnya udah kayak rada gak enak kan ya, karena diawali dengan hujan. Jadi kayak gimana sih rasanya awal pendakian itu sudah disuguhin sama hujan. Jadi kita sampai di Ranupani itu sekitar jam setengah 9, jam 9-an. Terus aku sama Titik itu langsung ke kayak registrasi ulang gitu. Terus kita sempat ada kendala karena surat kesehatannya temenku itu kayak gak ditulis tanggalnya gitu. Jadi kayak kita harus tes lagi ulang di posko kesehatannya Ranupani. Setelah semuanya beres, kita langsung briefing. Setelah briefing, kita langsung berangkat menuju Ranukumbolo. Perjalanan menuju pos 1 tetap hujan, pos 2, pos 3, sampai akhirnya kita di Ranukumbolo itu tetap hujan keadaannya. Dan sebenarnya temenku ada 3 anak itu udah sampai duluan di Ranukumbolo dan mereka udah diriin tenda. Kita datang itu tendanya udah berdiri. Setelah itu kita ganti karena kan basah semua. Jadi setidaknya kalau baju kita kering kan badan kita jadi hangat kan. Jadi kita ganti baju gantian, yang cewek duluan lalu yang cowok. Setelah ganti kita masak. Setelah itu kita kayak sedikit ada ya bercandaan gitu. Terus karena kita udah capek, terus juga habis hujan kan udah enak kan ya, terus kita semua tidur. Nah, yang aneh itu suhu di luar tenda itu udah minus, tapi di dalam tenda itu kita ngerasa panas banget, jadi kayak di sauna. Sampai aku sama si Titik itu nggak pakai sleeping bag. Setelah itu kita tidur. Jam 12 malamnya aku bangun karena kepingin buang air kecil. Akhirnya aku bangunin si Titik juga. Kita keluar tenda dalam keadaan kita nggak pakai jaket sama sekali, baju kita tipis, apalagi si Titik cuman pakai baby doll warna pink Mickey Mouse. Bayangin itu setipis apa ya. Kita keluar tengah malam dan aku ngerasanya itu suasananya emang beda, kayak sepinya itu sepi-sepi beda gitu loh. Akhirnya aku ke kamar mandi. Nah, setelah dari kamar mandi aku baru sadar kalau aku menstruasi. Aku awalnya agak bingung dan kayak gimana gitu. Akhirnya aku kembali ke tenda, aku tidur. Besok paginya aku bilang ke teman-temanku kalau aku menstruasi. Ya, teman-temanku kayak gimana gitu ya karena aku menstruasi, tapi ya mau gimana lagi karena kan udah di pertengahan jalan, masa iya kita mau turun. Karena Simaksi juga kita ambilnya 3 hari. Setelah itu kita beres-beres buat lanjut ke Kalimati. Nah, di sini kita ketemu sama teman-teman aku yang dari Sumpil. Jadi sebenarnya mereka itu keluarga, satu keluarga, dan mereka itu suka sama yang namanya mendaki. Terus akhirnya kita gabung sama rombongan itu.
Jadi setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati bersama rombongan tersebut. Pada saat di pertengahan jalan, tiba-tiba perut aku lapar. Akhirnya aku sama teman-teman bikin mie. Setelah kita makan, lalu kita melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati. Jam 4 kita sampai di Kalimati dan kita mendirikan tenda. Pada saat jam 4 itu sebenarnya kan kayak belum dingin-dingin banget kan, tapi aku udah ngerasain itu dingin banget sampai yang tanganku nggak bisa genggam, sampai yang kayak kaku gitu. Bayangin deh, padahal itu belum belum mencapai minus, tapi udah sedingin itu sampai yang tanganku nggak bisa genggam. Setelah itu aku sama temen aku namanya Mas Adam itu pergi ke sumber mani buat ngambil air. Di sini ada satu kejadian yang menurut aku sama temen aku agak aneh. Jadi kata orang-orang itu perjalanan menuju ke sumber mani itu 30 menit. Akhirnya kita jalan. Jadi jalanannya menuju sumber mani itu kan turun ngelewatin goa. Akhirnya kita ngambil air di situ. Setelah itu kita balik, tapi cuma 15 menit. Padahal itu jalannya naik. Biasanya kan kalau turun kan lebih cepat daripada naik kan. Jalannya naik dan kita nggak ngelewatin jalan yang tadi awal kita lewatin. Agak aneh kan? Tapi kita kayak lebih dipermudah karena kita kayak nggak ngelewatin goa, nggak ngelewatin kayak bunga-bunga edelweiss. Setelah itu kita buru-buru untuk kembali ke tenda dan kita langsung istirahat karena malamnya kita harus sadar. Teman-teman aku 6 orang ini udah pada tidur dan aku gak bisa tidur karena aku mikirin aku ini naik apa enggak itu. Jadi kayak aku gelisah antara naik sama enggak. Aku ingin banget naik karena aku udah 2 kali ke Semeru tapi gak pernah sampai puncak, kayak gagal terus gitu. Dan aku ingin banget sampai puncak tapi keadaanku kayak gini. Setelah itu aku inisiatif buat masak buat temen-temen aku yang mau submit. Setelah mereka makan itu sekitar jam 11, jam setengah 11-an itu kita juga siap-siap. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut naik sama mereka. Lalu pada saat bukan setengah perjalanan sih, lebih tepatnya kayak seperempat perjalanan, aku memutuskan untuk turun sama temen aku Titi. Kita cuma berdua aja karena aku juga mikirin resikonya. Karena pada saat briefing udah dikasih tahu sama pemandunya, katanya kalau lagi halangan jangan dipaksain buat naik. Dan aku memutuskan untuk turun kembali ke tenda sama Titi. Jadi teman-teman aku yang cowok lanjutin submit dan mereka kembali ke tenda sekitar pukul 10. Akhirnya aku masak buat mereka. Setelah itu kita beres-beres dan kita kembali ke Ranukumbolo. Nah, pada saat di Ranukumbolo keadaan sekitar jam 5 dan kita ada 2 pemikiran, antara kita nambah 1 hari, maksudnya kita ngecamp lagi di Ranukumbolo, atau kita melanjutin perjalanan yang nanti bakalan ketemu malam. Jadi ada yang pengen tetap tinggal, ada yang keburu mau pulang karena besoknya dia ada acara dan acaranya nggak bisa ditinggal karena dia panitia. Akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan turun pada hari itu juga. Dan benar kita terjebak malam. Dan itu posisi masih di pos 4, itu maghrib. Kita kepecah jadi 2 kelompok. Karena kita bertujuh, yang kelompok depan sendiri
itu bertiga, ada Mas Hadan, Dewangga, sama Mas Puji. Yang kelompok belakang ada Farel, aku, Titik, sama Yogi. Nah, ini cerita dari kelompok aku. Jadi si Yogi ini nggak berani di belakang sendiri, sedangkan si Titik dia juga nggak berani di belakang. Sedangkan aku nggak bawa kacamata karena aku minus, jadi aku harus nomor 2 dari depan biar aku kelihatan jalan, biar aku kayak kena center dari temen aku yang depan sama yang belakang. Nah, jadi si Titik ini memberanikan diri untuk dia di belakang sendiri. Jadi si Titik ini juga pegang center, temen aku yang depan sendiri, Farel itu juga pegang center. Jadi ini Farel, ini aku, ini Yogi, sama ini Titik. Dan pada saat itu aku emang merasa kayak kita jalan nggak berempat, kayak ada satu lagi. Makanya aku sering lihat ke arah belakang karena kasihan juga kan si Titik, dia belakang sendiri dan dia cewek dan dia sebenarnya nggak berani gitu. Jadi sempat kok ada yang waktu di atas pos 3 sempat ada yang bilang, mas kok cewek-ceweknya di belakang gitu ya. Jadi kita ngeresponnya cuma iya-iyain aja gitu ya, emang mau gimana lagi keadaan kan. Jadi sampai pos 3 itu Yogi itu bilang kalau nggak kuat, ya udah aku suruh dia istirahat dulu. Akhirnya habis dia istirahat, karena aku ngelihat kayak ada lampu-lampu, aku bilang udah wis ayo berangkat pagi biar ada temennya gitu maksudku. Karena kan sepi banget kan, kalau malam itu jarang ada yang naik ataupun turun. Jadi kita ngejar lampu itu tadi, tapi nggak ada pendaki sama sekali yang naik ataupun turun. Kita cuman ketemu waktu kita habis dari pos 3, itu pun mereka udah deket sama pos 3. Maksudku tuh kayak aku takutnya di Watu Rejang itu kita bener-bener cuman berempat gitu loh. Aku takut banget karena paham kan kayak mitosnya di Watu Rejang itu gimana, sama di Jembatan Merah. Yaudah kita tetap jalan. Waktu ngelewatin Watu Rejang itu aku ngerasa emang kayak apa ya, gak enak banget gitu loh rasanya. Gimana ya, kayak kanan kiri tuh ada sesuatu yang besar, kayak itu tuh gerbangnya nggak sih, mitosnya itu gerbang makhluk halus. Makanya kayak aku ngerasa kayak kanan kiri itu gede semua. Terus waktu ngelewatin Jembatan Merah pun tuh kayak langsung merinding gitu loh, karena kan katanya di situ ada penunggu cewek yang suka mengganggu. Setelah itu turun udah nggak ada masalah kan. Nah, akhirnya si Titik itu cerita kalau selama dia di belakang, setiap dia nyenterin kayak ada cewek yang nengok ke arah dia. Jadi kayak merinding anjir. Jadi kayak hah? Mana? Merinding. Ayo. Masih takut, sumpah aku masih takut. Oh, Mas? Sumpah. Ayo kita doain yuk. Al-Fatihah. Kita enggak enak langsung. Enggak enak. Iya. Ini namanya Mas Hadan. Jadi dia yang akan melanjutkan ceritanya pada saat dia di depan sendiri sama 3 anak itu. Silakan. Jadi begini ya, masyarakat. Teman-teman, Aku memutuskan untuk memecah dari rombongan 7 orang itu dikarenakan satu, andaikan 7 orang itu udah ganjil itu udah nggak boleh. Terus yang kedua, 1 orang ini halangan. Andaikan udah ganjil halangan, apa jadinya 7 orang ini jadi gabung? Bayangkan saja, bayangkan. Makanya aku memilih untuk memecah rombongan, dan aku memilih yang ganjil itu kelompokku yang di depan bertiga bersama aku, Dewangga dan Puji.
dan di belakang itu ada perempuan 2 sama laki-laki 2, biar genap dan biar aman yang belakang, karena kan gak mungkin juga kan yang cewek terjadi apa-apa, kan kasihan. Mending yang depan 3 cowok berkorban, meskipun agak terkena serem banget di jalan, tapi oke lah, nggak apa-apa, yang penting yang 2 cewek di belakang aman. Nah, singkat cerita, kami pecah rombongan di pos 4 Ranggumbolong. Nah, di situ aku bertiga sudah jalan duluan dan yang 4 di belakang masih istirahat di posnya. Waktu dapat beberapa langkah, mungkin sekitaran masih 5 menit berjalan, di situ tuh ada orang berhenti, ada 2 orang cewek berhenti, tanya, "Mas, Ranggumbolong udah deket?" Udah mbak, temanku yang paling jauh belakang sendiri jawab gitu. Terus setelah itu di belakangnya orang yang tanya itu ada cewek lagi jalan barengan sama dia. Nah, terus setelah itu temanku yang belakang itu nyium aroma yang nggak enak, anjir gitu lah, kayak bau-bau mayat. Nah terus setelah itu temanku tuh yang belakang diem, dan akhirnya mereka dan aku juga melanjutkan perjalanan. Nah waktu itu udah larut malam banget, dan suasana hutan Semeru juga padat tumbuhannya, jadi kan otomatis cahaya bulan tuh nggak turun sampai ke bawah, nggak turun penuh ke bawah. Dan pada saat itu juga bertepatan bulan itu bulan purnama. Nah terus setelah itu waktu di perjalanan menuju pos 3, perjalanan pos 3 itu ada kayak satu jalan tuh lurus, terus dia tuh kayak nggak ada pohon-pohon gitu, tapi sebelah itu jurang, nggak ada pohon-pohon, dan di situ tuh cahaya bulan itu tembus sampai ke situ. Senang kan, akhirnya kan aku terang ke situ jalan. Terus setelah itu aku habis ngelewatin jalan yang terang itu, masuk ke gelap lagi, itu kayak masuk ke sebuah portal gitu, kayak masuk ke dimensi lain gitu, dan suasananya itu udah nggak karu-karuan. Nah di tengah perjalanan, kalau nggak salah udah ngelewatin pos 3 mau masuk pos 2, temanku yang belakang itu bilang tasnya itu tambah berat, dan secara nggak sengaja otomatis aku tuh noleh ke belakang. Lah waktu noleh ke belakang itu kelihatan cewek sama anak kecil 2 di depannya. Cewek cuma nggak kelihatan wajahnya karena ketutupan carrier-nya temanku, nggak kelihatan, jadi cuma kelihatan cewek aja gitu di belakangnya megangin carrier-nya. Nah terus aku cuma diem aja kan, emang ada apa pemberitahuan di awal kalau terjadi apa-apa itu diem aja, udah pendem sampai bawah, jangan cerita dulu, nanti takutnya malah udah mereka yang datang. Hanya diem, aku di depan mendem, nggak berani cerita ke belakang, dan di belakang juga nggak berani cerita ke depan. Setelah itu akhirnya aku melanjutkan perjalanan ke jembatan merah yang kedua, dan di jembatan merah yang kedua itu dari jauh tuh kelihatan, kan aku paling depan nih, dari awal berangkat sampai pulang aku dia tetap di depan. Dan waktu di depan itu kayak kelihatan putih itu di sebelah jembatan. Ini jembatan nih, sebelahnya itu ada putih gitu kayak cewek. Terus aku mikir, jembatan itu bawahnya nggak ada dataran, itu jurang, nggak mungkin ada orang di sebelahnya. Feelingku sih, cuman mungkin perasaanku aja lah, mungkin aku halu, mungkin hanya lanjut terus. Dan udah deket ke jembatannya, waktu aku ngarahin senterku ke sebelah kanan, dan emang bener di situ tuh ada cewek berdiri di sebelah jembatan. Dia berdiri emang kayak terbang gitu. Terus mungkin halusinasi, oke aja, masih oke, tetap diem. Dan akhirnya lanjutlah jalan. Dan temanku yang belakang itu bilang, berhenti sebentar. Terus aku bilang, kenapa? Capek. Oke lah, aku berhenti bentar. Habis itu lanjut lagi perjalanan. Dan setelah itu temanku tuh minta berhenti, minta dipasangin koyo di punggungnya. Dan waktu itu koyonya itu koyo cabe, kan panas kan, seharusnya itu panas, seharusnya. Apa mungkin kita kecapean, apa memang mungkin cuacanya yang memang dingin, dan aku nggak tahu situasinya kayak apa. Dan aku nempelin lah koyo itu ke punggung temanku, 2 koyo di belakang punggungnya.
dan sambil istirahat di tempat itu. Terus agak lama kok aku nggak ngerasa aneh, ini tempat apa kok agak aneh. Dulu itu waktu kata temanku waktu pertama kali ke situ, di situ tuh ada 2 pohon besar banget, ukurannya sama, dan pohonnya itu dikasih kain kafan dua-duanya. Dan waktu itu nggak ada kain kafannya, dan pikirku itu tempat itu bukan tempat yang dimaksud temanku. Terus namanya aku juga iseng ya, akhirnya tuh senter-senter wilayah-wilayah sebelahnya, senter-senter. Dan di situ ada plakat besar, berarti tulisannya Watu Rejeng. Wah, langsung diem aja. Langsung aku tanya lah temanku yang paling belakang. Terus aku tanya gini, bro, itu Watu Rejeng, itu tempat apa? Langsung dia langsung otomatis berdiri, langsung lanjut perjalanan. Dia langsung aja lanjut perjalanan. Dan aku juga bingung dalam posisi yang gak enak banget, posisi di depan. Nah terus setelah itu udah lanjut perjalanan, temanku udah gegas-gegas berangkat lagi, angkat kiri lagi, lanjutlah perjalanan. Terus setelah itu gak lama kemudian temanku itu bilang ada suatu tempat itu kayak jalan lurus, terus sebelahnya itu ada kayak cekungan gitu, ada agak lebar, mungkin tempat orang beristirahat mungkin biasanya. Di situ ada tempatnya di situ. Dan di situ tuh aku yang paling depan kan, otomatis aku yang duluan, dan aku tuh nyium bau amis banget, amis-amisnya, bau lebih amis dari ikan, amis banget. Dan aku diem, dan temanku yang paling belakang itu langsung bunyi kayak gini, kok amis yo. Aku seketika langsung kayak kaget, takut. Karena sih kan kalau ngerasain apa-apa udah nggak boleh ngomong, udah nggak boleh cerita. Dan aku udah berusaha mendem dari awal, udah ngelihat semuanya, udah tahu. Dan temanku di belakang tuh udah gak tahan, dan dia bunyi kayak gitu, bilang kayak gitu. Dan secara gak langsung, otomatis kalimat yang dia seperti itu tuh, dia tuh kayak ngejek makhluk yang ada di situ. Dan secara gak langsung, situasi di situ udah beda. Yang awalnya dingin jadi panas banget, pokoknya panas udah. Ya nggak mungkin kan di tengah-tengah gunung panas, aneh juga kan. Akhirnya di situ tuh aku agak aneh, udah di hati tuh bilang gini, kalau emang si para makhluk halus ini emang mau niat ganggu, kalau emang niat mau munculin wujudnya, aku bilang udah, kalau emang mau muncul aja sekalian, udah nggak peduli, aku udah capek. Tapi itu di dalam hati, ini bukan bermaksud aku sombong atau gimana, emang waktu itu kondisi udah capek banget, secapek-capeknya. Dan temanku yang belakang itu udah gak bisa nahan emosi, otomatis yang depan kan juga karena imbas gak bisa nahan emosi. Jadi dengan kondisi yang saat itu udah gak karu-karuan, aku udah ngomong kayak gitu. Dan beberapa saat kemudian senterku tuh mati secara tiba-tiba. Dan menurutku tuh dia mati tuh gak wajar, senterku mati tuh gak wajar. Karena apa? Satu posisi bateraiku tuh masih banyak, gak mungkin kan dia konslet kena dingin, gak mungkin. Nah terus setelah itu dia tiba-tiba mati, habis itu gak nyala. Dan aku bilang ke teman belakangku, pinjam kamu aja yang di depan, gantian aku yang di belakang. Dan dia gak mau, dia takut, dan senternya dikasih aku, dan aku otomatis di depan lagi. Dan waktu aku pegang senternya dia, dan senter yang tak pegang itu tiba-tiba jatuh, dan jatuhnya itu ngadep belakang. Jadi otomatis cahayanya itu ngadep ke belakang. Dan waktu aku ambil ke belakang, waktu aku ambil senternya gini nih, aku otomatis kan lihatnya ke belakang di bawah selangkangan gitu kan, kelihatan baliknya. Dan itu tuh kelihatan anak kecil 2 sama cewek putih, kakinya terbang, megangin kairnya temanku yang paling belakang. Terus setelah itu nggak lama kemudian senterku tuh mati lagi. Dan matinya itu aku tuh kayak abis nemuin sesuatu gitu putih, tuh kayaknya sih pocong, kayaknya emang jelas banget dari bawah tuh putih, lurus, tegak gitu. Udah waktu mau ke zoom ke mukanya, senterku tuh mendadak mati lagi. Dan habis itu udahlah, aku nggak peduli. Nggak lama kemudian senterku nyala lagi, aku lanjut jalan. Jalan
Terus tuh ada tikungan dikit, dan di atas tikungan itu kayak ada orang berdiri, kakinya gede banget, besar. Itu kelihatan banget orangnya. Itu bukan orang tuh kayaknya, tau gak sih setan yang namanya buto hijau? Mungkin itu, kalau begitu genderuwo, mungkin itu. Terus setelah itu gak lama kemudian turun ke bawah, tuh udah pikiran kacau, udah gak karu-karuan, udah capek, udah gak pingin apa-apa, udah pengennya sampai bawah. Terus setelah itu, dan udah sampai bawah, kurang dikit lagi udah di bawah tuh ada batu, dan batunya tuh dari jauh tuh kelihatan kayak ada kakek tua duduk. Pikirku kelihatannya tuh orang beneran, dan emang kelihatan orang beneran. Mau tak ajak ngobrol, waktu tak deketin, dia tiba-tiba hilang tanpa jejak. Terus jadi mikir, oh ya mungkin ini hantu terakhir, atau mungkin pamungkasnya para hantu, mungkin gitu. Dan aku udah bodo amat, nggak peduli. Aku udah gak ada rasa takut, cuma ada rasa capek, jengkel, pengen marah, mau nojogin temanku yang paling belakang karena dia ngomong kayak gitu. Dan akhirnya udah sampai bawah. Setelah temen-temenku udah datang semuanya, udah selesai, udah kumpul, udah kenyang, habis makan, habis minum, udah sehat, jeepku datang, naik jeep, masuk ke mobil jeep, dan tas sudah taruh di atas semua, barang-barang udah di atas semua. Jeepnya jalan, jeepnya tuh baru ngidupin mesin, terus ada kayak cairan netes gitu di kacanya jeep, netes. Pikirku tuh coklatku, karena kan mau bawa coklat, tapi kok coklat warnanya agak merah, kayak darah sapi yang baru disembelih gitu. Jadi merahnya itu agak pekat gitu, hitam banget, jatuh di kacanya jeep, jatuh. Dan akhirnya si supir jeep itu diem. Gak lama kemudian kayak tumpahan, kayak istilahnya kayak darah sih, itu tuh tambah banyak, dari atas tambah banyak. Akhirnya aku turun, tak cek, gak ada yang tumpah sama sekali. Dan habis itu aku masuk lagi ke jeep, memang masih ada tumpahan, itu masih ngalir, padahal gak ada yang tumpah. Terus masuk, gak lama kemudian si supir jeepnya bilang gini, habis ngapain aja di atas? Terus aku bilang lah, kalau ada temanku yang tiba-tiba halangan, terus yang aku ganjil orang 7. Terus setelah itu si cairan itu tambah banyak. Kan posisi kan di depan tuh bertiga, aku, supir jeep sama temanku yang satunya. Dia tuh udah gak kuat, dia tuh udah nangis banget. Dan gak lama setelah itu dia tuh ngeliat kayaknya dia kuntilanak. Dia nangkring di atas pohon, kena sentrongannya, kena pancarannya lampu jeep itu, dan kuntilanaknya kelihatan. Dan temanku yang sebelah itu langsung nangis. Dia nangis, diem. Pikirku dia pingsan. Gak taunya udah sampai bawah, ternyata dia tidur, bukan pingsan. Kan kurang ajar temanku. Udah sempat shock, dan ternyata dia tidur kan. Dan aku sengaja gak tidur, buat apa? Emang ketakutan. Nah terus waktu di bawah aku cek tuh yang tumpahan kayak netes di kacanya jeep itu, dan ternyata emang darah, emang baunya amis. Terus sama si tukang jeepnya itu langsung disiram pakai air sebelum orangnya kayak baca-baca gitu. Habis itu udah tenang, dan akhirnya udah berkumpul lagi sama temen-temen, dan temenku udah dijemput orang tuanya, dan akhirnya selesai. Hai guys, terima kasih udah mau nonton. Semoga Anda suka, ya wajib suka sih, karena gimana ya, susah banget lah buatnya. Dan ngerekam ini juga nggak sembarangan, karena banyak hal-hal yang nggak diinginkan tiba-tiba terjadi, yang memori tiba-tiba nggak bisa, yang kamera tiba-tiba nggak ngedetek, yang tiba-tiba kamera mati, tiba-tiba baterai habis, tiba-tiba punggung aku panas, dan tiba-tiba semua satu ruangan merinding. Jadi makasih, semoga kalian suka. Jangan lupa like dan subscribe komen di channel ini. Jangan lupa share. Bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Enjoy the moment. See you guys.